Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba, ma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Puji dan syukur marilah bersama-sama kembali kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan segala nikmat dan karunia-Nya, hidayah serta petunjuknya jualah. Sehingga pada kesempatan di malam hari ini kita sudah memasuki tanggal 9 ya, Sya'ban 1444 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan kita dalam menapaki kehidupan ini dalam rangka ta'abbudi atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, hingga akhir daripada kehidupan kita bisa mendapatkan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, tabi'in serta pengikut beliau yang senantiasa istiqomah menjalankan sunnah-sunnah makbulahnya hingga akhir zaman. Bapak-bapak, ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, kadangkala memang dalam pemahaman fikih terdapat perbedaan-perbedaan, dan itu adalah sesuatu yang lumrah terjadi. Bahkan dari semenjak di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam pun juga para sahabat terkadang dalam memahami apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, maka mereka memahami menurut apa yang ada dalam pemahaman mereka. Misalnya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah pulang daripada peperangan Ahzab, pada saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali memerintahkan para sahabat untuk menuju atau pergi ke Bani Quraizah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berujar kepada para sahabatnya, janganlah kalian sholat asar kecuali telah sampai di Bani Quraizah. Di dalam memahami sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, para sahabat ternyata berbeda dalam memahaminya. Ketika itu ada sebagian sahabat yang memahami secara lahiriah, tapi ada juga sebagian sahabat yang memahami secara maknawiyah. Jadi lahiriah atau zahiriyah, memahami apa yang disabdakan atau dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman apa adanya, dengan pemahaman lahiriah. Tapi ada juga yang memahami secara maknawiyah, sehingga pada saat itu ada sebagian sahabat yang mereka pada saat itu khawatir, jangan-jangan nantinya ketika kita sampai di Bani Quraizah waktu sholat asar telah selesai, maka akhirnya mereka pun melaksanakan sholatnya
dalam perjalanan sebelum sampai di Bani Quraizah. Jadi akhirnya mereka sholat asar, kemudian setelah itu mereka melanjutkan perjalanan kembali menuju Bani Quraizah. Tapi ada juga di antara sahabat Rasulullah SAW yang mereka memahaminya secara zahiriyah, secara lahiriah, Pak. Sehingga pada saat itu mereka tidak ada yang melaksanakan ibadah sholat kecuali telah sampai di Bani Quraizah. Bagi mereka yang memahami demikian, maksudnya adalah kenapa? Karena Rasulullah SAW menginginkan agar kita cepat-cepat sampai di Bani Quraizah. Setelah mereka sampai, jadi kelompok pertama yang mereka sudah sholat di Bani Quraizah, kemudian dengan kelompok kedua yang mereka melaksanakan sholatnya ketika telah sampai di Bani Quraizah, maka terhadap perbedaan pemahaman para sahabat ini, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mencelanya. Bahkan Rasul bahasanya membenarkan kedua-duanya pendapat daripada para sahabat-sahabat beliau. Jadi pada saat mereka datang sampai di Bani Quraizah, ada yang setelah itu ternyata mereka sudah sholat di tengah jalan. Ada juga yang mereka melaksanakan sholatnya ketika sudah sampai di Bani Quraizah. Dan Rasul tidak menyalahkan kedua-duanya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam hanya tersenyum melihat kepada apa yang telah dipahami oleh para sahabat beliau. Itu yang pertama. Kemudian juga masih ada lagi perbedaan pemahaman para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam memahami apa yang disabdakan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kalau saat ini kita pun juga berbeda kadang-kadang di dalam memahami apa yang ada dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka itu adalah sesuatu yang wajar, Pak. Jadi itu adalah sesuatu yang memang sudah dari semenjak dulu terjadi perbedaan pemahaman. Nah, Bapak-bapak, Ibu wal hadirat rahimakumullah, pada kesempatan di malam hari ini kita ingin membahas apa-apa saja yang itu adalah terkadang berbeda di antara para sahabat Rasul, di antara hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dalam hadis pun juga terkadang terjadi ta'arudul adillah atau juga terjadi ta'arud. Ta'arud itu pertentangan antara dalil-dalil dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bagaimanakah cara menyelesaikan persoalan yang secara lahiriah atau juga secara zahir bertentangan? Padahal dua-duanya misalnya adalah hadis-hadis yang sahih derajatnya, atau paling tidak hadisnya adalah hadis yang hasan, Pak. Jadi kalau misalnya yang satu mengatakan A, hadis yang satu mengatakan A, yang satu mengatakan B, maka dalam hal kedua-duanya ini memiliki kedudukan yang kuat atau sebagai hadis yang makbulah, maka kita tidak bisa menggugurkan salah satu kemudian menomorsatukan yang satunya, Pak. Jadi misalnya kita hanya menonjolkan apa yang tersebut dalam hadis A misalnya, kemudian kita menggugurkan hadis B, padahal dua-duanya ini adalah hadis yang makbulah, hadis yang diterima, Pak. Maka dalam hal ini kita tidak bisa melakukan yang demikian. Nah, oleh karena itu ada beberapa cara yang dilakukan oleh para ulama ketika menghadapi hadis-hadis yang seolah-olah bertentangan atau ta'arud, kontradiksi di antara hadis-hadis tersebut. Jadi dalam Al-Quran pun juga ada terjadi ta'arud, Pak. Terjadi ta'arudul adillah. Misalnya terkait dengan wasiat, al-wasiyatu lil walidain,
Jadi wasiat itu boleh dilakukan atau diberikan untuk kedua orang tua. Kalau kita hanya menggunakan ayat ini, maka seolah-olah wasiat itu dibolehkan bagi orang tua, padahal la wasiyata liwarithin. Tidak ada wasiat untuk orang yang mendapatkan harta warisan. Orang tua itu kan dapat harta warisan, Pak. Jadi ketika seseorang meninggal dunia, maka pertama adalah yang mendapatkan warisan dari jalur atas, ayah, ibu. Kalau tidak ada kakek, nenek dan seterusnya ke atas. Kemudian dari jalur di bawah adalah anak-anak. Kemudian jalur di samping adalah kalau meninggal suami maka istri dapat. Kalau meninggal istri maka suami dapat. Nah, di dalam ayat tadi disebutkan bahwasanya wasiat itu untuk kedua orang tua. Padahal dalam hadis Nabi la wasiyata liwarisin, tidak ada yang namanya wasiat untuk ahli waris. Nah, berarti bagaimana caranya? Maka ada metode yang digunakan oleh para ulama. Pertama adalah al-jam'u wa taufik. Dikumpulkan dalil-dalil itu, kemudian setelah itu dilakukan kompromi. Yang kedua dilakukan nasikh wal mansukh, Pak. Ada dalil yang dihapus dan ada juga dalil yang menghapuskan. Jadi kalau yang dihapus itu namanya mansukh, kalau yang menghapus itu namanya adalah nasikh. Cara yang ketiga yaitu adalah at-tarjih, yaitu adalah dengan menguatkan dalil-dalil. Mana di antara dalil-dalil itu yang paling kuat? Pertama adalah akan rawi-rawinya, Pak. Jadi terkait dengan jalur periwayatannya, mana yang paling kuat. Nah, itulah yang nantinya akan diambil untuk menegaskan tentang hukum. Kemudian jalan yang keempat yaitu adalah dengan melakukan at-tawakuf. Tawakuf itu berhenti. Ya sudah, karena tidak ketemu jalan keluarnya, maka dalil itu dibiarkan apa adanya. At-tawakuf, berhenti. Jadi yang pertama dulu adalah al-jam'u wa taufik, yaitu dengan cara mengkompromikan, dipertemukan, kemudian dilakukan kompromi terhadap dalil-dalil tersebut. Sebagai contoh misalnya adalah berkenaan dengan bagaimana cara mengusap kepala. Kalau biasanya kita dalam mengusap kepala itu adalah dengan melakukan usapan dari depan, Pak. Ini sebagaimana yang tersebut dalam hadis Nabi SAW yang berbunyi bahwasanya Nabi SAW ketika beliau mengusap, maka beliau bada'a bi muqaddami ra'sih. Beliau mengusap itu dari depan kepala, dari bagian rambut, tumbuhnya rambut atau munculnya rambut. Jadi dari depan, bada'a bi muqaddami ra'sih. Walaupun sidin longor sampai sini, tetap aja mengusap harus dari sini, Pak. Jadi kada bisa dari sini, tetap mengusap itu. Nah, mungkin karena pemahaman mengusap itu, kan dalam ayat Al-Quran disebutkan wamsahu biru'usikum, usaplah kepala kalian. Sehingga ada yang mengatakan kepala itu mana? Lalu ada sebagian pendapat mengatakan yang penting kepala, walaupun hanya beberapa helai rambut daripada kepala. Atau ada yang mengatakan seperempat, atau juga ada juga yang mengatakan setengah, ada juga yang mengatakan seluruh kepala. Karena dalam ayat Al-Quran tadi bersifat umum, wamsahu biru'usikum, usaplah kepala-kepala kalian. Nah, kepala itu mana? Oh, berarti sedikit pun ini sudah termasuk kepala. Sehingga ada yang seperti ini. Tapi kalau kita perhatikan hadis Nabi SAW tadi, bagaimana cara Nabi mengusap? Ternyata walaupun di dalam ayat Al-Quran disebutkan masih umum, wamsahu biru'usikum, usaplah kepala kalian, dalam hadis Nabi menyebutkan secara rinci bahwasanya ketika Nabi mengusap kepala itu adalah dengan melakukan usapan secara keseluruhan. Bada'a bi muqaddami ra'si, beliau mulai dari pangkal tumbuhnya rambut,
kemudian hatta zahaba bihima ila faqahu, sampai ke bagian tengkuk atau juga kuduk. Kemudian tsumma raddahuma ilal makanil ladzi bada minhu, kemudian dikembalikan lagi ke tempat semula ketika memulai mengusap tadi. Kemudian setelah itu barulah mengusap bagian daripada telinga biwahidah, dengan sekali usap saja, Pak. Jadi dengan sekali usap. Jadi riwayat yang menyebutkan 3 kali usap itu riwayatnya lemah. Kebanyakan hadis-hadis yang menyebutkan 3 kali usap itu adalah lemah. Yang paling kuat itu adalah yang menyebutkan bahwa mengusap itu cuma 1 kali saja, biwahidah. Jadi kalau bagian muka itu dibasuh 3 kali, ada memang jelas kuat dalilnya. Kemudian membasuh tangan 3 kali itu juga kuat dalilnya. Tapi sekalipun itu sudah sah. Yang 3 kali itu sunnah. Bahkan Nabi juga pernah membasuh muka itu 2 kali. Jadi boleh sekali, boleh 2 kali, boleh juga 3 kali. Kemudian membasuh tangan juga demikian. Tapi khusus untuk mengusap kepala, maka riwayat yang paling kuat itu adalah biwahidah, dengan sekali usap saja. Nah, di dalam hadis ini disebutkan bada abi muqaddami ra'sih, dimulai dari depan. Sementara hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim. Kalau Bukhari dan Muslim itu sudah pasti sahih, Pak. Nah, hadis yang kedua yaitu adalah wa an Abdullah bin Zaid, dari Abdullah bin Zaid bin Asim radhiyallahu anhuma fi sifatil wudu, dalam sifat wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, ia berkata, wa masaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ra'sih, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam telah mengusap kepala beliau, fa aqbala biyadaihi wa adbara, yang beliau itu mengusap belakang dan depan. Jadi penyebutan awalnya itu justru belakang dan depan. Bagaimana hadis ini? Hadis ini juga riwayatnya adalah Bukhari dan Muslim, berarti kuat juga, Pak. Ini sama-sama kuat nih, Pak. Kita tidak bisa hanya menonjolkan yang satu, memenangkan yang satu, dan menggugurkan ini, padahal dua-duanya hadisnya adalah sahih. Bagaimana caranya? Yaitu dengan cara al-jam'u wa taufiq. Dikumpulkan hadis ini, kemudian dikompromikan, dipahami akan makna-makna yang terkandung di dalamnya, Pak. Jadi bahasa Arab itu bahasa yang terkadang multi makna, multi arti, Pak. Jadi satu kata itu bisa memiliki varian makna. Bahkan satu kata itu menelurkan berbagai varian kata. Luar biasa, bahasa Arab ini adalah bahasa yang paling kaya. Beda dengan bahasa yang lain. Nah, bahkan yang namanya huruf di dalam bahasa Arab itu ternyata penggunaannya itu bisa memiliki arti yang berbeda, Pak. Misalnya huruf waw. Waw itu ternyata walaupun itu adalah kata sambung, ternyata maknanya itu berbeda dengan tsumma atau kemudian. Misalnya Muhammad dan Hasan telah pergi. Nah, di dalam penggunaan penyambungan antara Muhammad dan Hasan itu menggunakan huruf dan. Dalam bahasa Arab ternyata itu mengandung makna bahwa pada saat perginya dua-duanya ini, kedua orang ini, tidak diketahui apakah Muhammad yang duluan atau Hasan yang duluan, karena penggunaannya adalah dengan disambung huruf dan. Jadi dan itu waw ataf, waw sambung. Nah, di dalam bahasa Arab tidak disebutkan atau tidak dinyatakan apakah Muhammad duluan pergi atau Hasan duluan pergi atau dua-duanya bersama-sama pergi, Pak. Bahasanya itu berbarengan perginya. Jadi penggunaan daripada kata dan, huruf dan itu tidak menunjukkan, walaupun disebutkan di belakang, itu tidak menunjukkan bahwasanya yang depan ini duluan pergi, misalnya duluan pergi dibandingkan yang belakangan disebut. Kalau dalam bahasa Indonesia mungkin tidak terlalu nampak, tapi kalau dalam bahasa Arab ternyata seperti itu makna daripada waw ataf. Berbeda dengan huruf tsumma. Tsumma itu menurut para ahli bahasa adalah
penggunaannya itu menunjukkan urutan, Pak. Bahasa kitanya imbah satu pasti dua. Misalnya zahaba Muhammadun thumma Hasanun. Muhammad telah pergi, kemudian setelah itu Hasan. Jadi perginya itu adalah duluan Muhammad, kemudian baru setelah itu Hasan. Nah, ini menunjukkan akan urutan kalau penggunaannya adalah thumma. Jadi kalau di dalam hadis ini menyebutkan adanya fa'aqbala biyadaihi wa adbara, ada waw di antaranya, itu ternyata tidak menunjukkan bahwasanya walaupun belakang itu disebutkan di depan, tidak menunjukkan mulainya itu dari belakang. Sama sebenarnya mulainya itu dari depan juga, sebagaimana penyebutan yang ada dalam hadis pertama tadi. Sehingga menurut para ulama sebenarnya antara hadis yang pertama tadi dengan hadis yang kedua memiliki makna yang sama, bahwa ketika mengusap kepala itu mulai dari depan terlebih dahulu. Jadi penyebutan di hadis kedua itu tidak menunjukkan bahwa dari belakang. Nabi juga melakukan pengusapan itu dari depan juga, walaupun depannya itu disebutkan setelah fa'aqbala. Nah, di sini memang yang namanya hadis itu kan tidak mesti Nabi SAW bersabda di sekian banyak para sahabat, Pak. Kadang-kadang satu sahabat mendengarkan sabda Nabi, satu sahabat melihat Nabi melakukan satu perbuatan, di lain kesempatan ada sahabat lain lagi. Jadi tidak mesti, Pak, berkumpul para sahabat pada saat itu dalam jumlah yang banyak, kemudian sahabat sama-sama mendengarkan. Suatu ketika mungkin hanya satu sahabat yang mendengar sabda Nabi, kemudian di lain kesempatan ada lagi sahabat yang lain, sehingga terkadang muncul perbedaan pemahaman di dalam ungkapan kalimat yang mereka sampaikan kepada orang lain. Sebagaimana pian juga, misalnya pada saat di sini kita sama-sama mendengarkan, sampai ke rumah bisa jadi penjelasan kepada istri kita beda-beda, Pak. Beda-beda. Yang satu mungkin penyebutannya A, yang satu penyebutannya B. Susunan kalimatnya paling tidak bisa jadi berbeda. Nah, begitu juga sabda Nabi. Sehingga terkadang ditemui tadi adanya perbedaan antara sabda yang disampaikan oleh satu sahabat dengan sahabat yang lain, sebagaimana yang tersebut dalam hadis ini. Maka caranya tadi adalah dengan al-jam'u wa taufiq. Itu yang pertama. Jadi menurut para ahli hadis, sesungguhnya antara hadis yang pertama dengan hadis yang kedua itu sebenarnya maknanya sama, bahwa Nabi SAW mengusap kepala tetap dari depan. Kemudian pendapat yang kedua memahami hadis ini, maknanya apa? Sebenarnya tidak masalah kalau seandainya ada orang yang dia mengusap kepalanya itu dari belakang, Pak. Misalnya dia memaknai hadis ini secara tekstual. Karena penyebutan di sini menyebutkan belakang, maka dia pun mengusap dari belakang dulu, kemudian ke depan, kemudian setelah itu ke belakang lagi, lalu setelah itu telinga. Maka kalau perbuatannya yang demikian itu juga tidak disalahkan, Pak. Jadi silahkan bahasanya. Dan itu tidak membatalkan akan wudunya. Sehingga dalam hal ini boleh dia mengusap dari depan, silahkan. Dia mengusap dari belakang pun juga silahkan. Nah, jadi klop dua-duanya. Jadi pemahaman pertama adalah dua-duanya hadis itu sebenarnya dari depan. Pemahaman yang kedua, boleh dia seandainya melakukan dari belakang pun usapannya itu tidak menjadi masalah. Wudunya tetap dianggap sah, Pak. Itu yang pertama. Jadi metode yang pertama yaitu dengan melakukan al-jam'u wat taufiq. Kemudian selanjutnya adalah metode yang kedua, yaitu nasikh wal mansukh, Pak. Nah, nasikh wal mansukh ini banyak sekali persoalan-persoalan yang di situ nanti kita bisa baru memahami setelah kita mengumpulkan hadis-hadis yang seolah-olah bertentangan. Sebagai contoh misalnya adalah tentang dulu Nabi melarang seseorang untuk ziarah kubur, tapi ternyata riwayat itu telah dihapuskan dengan riwayat yang menyebutkan fazuruha,
ziarahilah oleh kalian kubur, fa innaha tudzakirukumul akhirah, karena sesungguhnya ziarah kubur itu akan dapat mengingatkan kalian akan hari akhirat atau kematian, Pak. Jadi dulu Nabi melarang, ternyata riwayat ini sebenarnya sudah dihapuskan dengan riwayat yang berikutnya datang yang menyebutkan bahwasanya Nabi membolehkan. Kenapa Nabi dulunya melarang? Karena khawatir para sahabat-sahabatnya masih dipengaruhi oleh budaya-budaya jahiliyah, Pak. Karena akidah pada saat itu belum dianggap kuat, maka Nabi melarang. Tetapi setelah keimanan para sahabat itu bahasanya bisa tidak mengkhawatirkan lagi, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun membolehkan untuk ziarah kubur. Tapi sekali lagi bahwasanya ziarah kubur pertama adalah ingat akan kematian, yang kedua adalah kita dalam rangka mendoakan daripada penghuni kubur. Kemudian juga Nabi pernah suatu ketika disebutkan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda bahwa orang yang berbekam dan orang yang membekam dan dibekam itu batal puasanya, Pak. Batal puasanya. Berbekam tahu Pak? Besumuk. Besumuk, mengeluarkan darah kotor. Kalau wanita itu mereka mengeluarkan darah kotornya melalui haid, kalau laki-laki tidak bisa, Pak. Dari mana? Nah, salah satunya yaitu dengan cara berbekam untuk bisa mengeluarkan darah kotor. Cuma mungkin hati-hati ketika menurih atau juga melukai, walaupun sekarang ini sudah ada yang namanya pen seperti suntik itu, Pak. Cuma mungkin khawatir jangan-jangan yang keluar itu adalah darah segar. Jadi ada memang ukuran-ukurannya. Tapi yang lebih ahli itu dengan menggunakan pisau yang kecil itu, Pak. Pisau yang kecil itu keakuratannya bagi mereka yang ahli maka lebih akurat dibandingkan pulpen yang tusuk itu, Pak. Nah, dulu memang Nabi pernah bersabda bahwasanya itu membatalkan puasa. Tapi ternyata datang riwayat yang berikutnya yang menyebutkan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berpuasa dan beliau pernah dalam keadaan berbekam pada saat itu. Jadi beliau berbekam dalam keadaan berpuasa. Nah, ini berarti apa? Kalau kita hanya membaca hadis yang pertama tadi, seolah-olah berbekam itu bisa membatalkan puasa. Padahal ternyata datang riwayat yang berikutnya yang menyebutkan hal itu tidaklah membatalkan puasa seseorang. Yang lain misalnya terkait dengan memandikan jenazah. Ada juga yang mengatakan hukumnya batal, bahkan wajib baginya mandi janabat. Dan ini tersebut dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, wa an Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia berkata bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, man ghassala mayitan falyaghtasil, barang siapa yang dia memandikan jenazah maka hendaknya dia mandi, falyaghtasil. Wa man hamalahu falyatawadda, barang siapa yang menggotong jenazah, mengangkat jenazah, maka hendaknya dia berwudu, dan artian batal wudunya, dia harus berwudu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, An-Nasai dan juga Imam At-Tirmidzi. Dan hadis ini menurut Imam At-Tirmidzi derajatnya adalah hadis hasan. Walaupun ada sebagian ulama yang mengatakan hadisnya dhaif, Pak. Nah, jadi menurut para ulama hadis ini kedudukannya atau bernilai sebagai hadis hasan. Jadi paling kurang hadis ini nilainya adalah hasan. Hadis ini bertentangan dengan hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Jadi yang pertama tadi oleh Abu Hurairah, yang kedua hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. An Ibnu Abbasin, dari Ibnu Abbas, annahu sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, bismillah,
Laisa 'alaikum fi ghusli maitikum ghuslun idza ghasaltumuhu. Tidak ada kewajiban bagi kalian ketika kalian memandikan jenazah. Memandikan jenazah tidak ada kewajiban bagi kalian untuk mandi. Nah, jadi tidak ada kewajiban untuk mandi. Inna maitakum yamutu tahiran wa laysa binajasin. Sesungguhnya mayit kalian itu meninggal dalam keadaan suci, bukan dalam keadaan najis. Jadi yang namanya orang mukmin atau orang muslim itu laisa binajasin, tidak dalam keadaan najis. Yang najis itu adalah selain daripada muslim, Pak. Nah, jadi kalau orang muslim itu tidak najis. Maka itu kenapa baca Al-Quran itu boleh dalam keadaan tanpa wudu, walaupun sebaiknya wudu. Misalnya kalau kita hendak baca Al-Quran kada wudu dulu, bolehlah, silahkan. La yamassu ilal mutahharun, tidaklah menyentuhnya Al-Quran kecuali orang yang disucikan. Maksudnya siapa? Yaitu adalah malaikat Jibril ketika menerima wahyu Allah di Lauhil Mahfuz. Tidaklah menerimanya kecuali orang-orang atau malaikat Jibril yang telah suci, bukan kita manusia. Kalau kita manusia, maka dalam hal ini dianggap sebagai orang yang mereka boleh untuk membaca Al-Quran walaupun tanpa bersuci. Jadi Nabi yadhkurullah ala kulli ahyani, Nabi itu berzikir. Baca Al-Quran itu bagian daripada zikir, Pak. Ala kulli ahyani, dalam setiap keadaan. Cuma kalau kita hendak berwudu ya tidak masalah, silahkan, bagus lagi. Tapi kalaupun misalnya kada berwudu, bolehlah, silahkan. Tidak menjadi hal yang dilarang. Jadi al-mu'min la yanjus, kata Nabi. Orang mukmin itu adalah orang yang tidak dalam keadaan najis. Kecuali kalau sholat, Pak. Jadi ada keadaan-keadaan yang harus ada padanya wudu. Pertama adalah sholat. Yang kedua adalah apa lagi, Pak? Sholat, tawaf. Nah, pun dalam keadaan bersuci maksudnya, Pak. Pertama adalah sholat, yang kedua adalah tawaf. Nah, selain daripada itu tidak dalam keadaan berwudu pun tidak masalah. Sa'i misalnya, kada berwudu kada masalah. Kemudian apalagi tahallul tidak masalah. Tapi kalau tawaf itu wajib dalam keadaan bersuci atau wudu. Begitu juga sholat, kada sah sholatnya kalau tanpa wudu. Jadi inna maitakum la yamutu tahiran wa laisa binajasin, sesungguhnya mayit kalian itu mati dalam keadaan suci dan bukan dalam keadaan najis. Fahasbukum antaksilu aidiakum, cukup bagi kalian ketika kalian memandikan jenazah, kata Nabi, cukup bagi kalian itu hanya membasuh tangan saja. Jadi bukan mandi wajib. Jadi cukup membasuh tangan saja, karena itu bukan pembatal daripada menjadikan seseorang harus mandi. Nah, ini berarti kan di hadis pertama tadi menyebutkan harus mandi, berarti wudunya juga batal. Begitu juga ketika mengangkat jenazah, dianggap sebagai pembatal daripada wudu. Oh, ternyata riwayat itu sudah dihapuskan, Pak. Dihapuskan dengan riwayat yang kemudian datang dari Ibnu Abbas yang menyebutkan bahwasanya yang namanya kita ketika memandikan jenazah maka tidak perlu untuk mandi dan tidak perlu untuk berwudu kembali. Cukup bagi kita hanya membasuh tangan saja. Nah, ini juga ditambah dengan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar. Kunna nughasilul mayyit faminna may yaghtasil wa minna man la yaghtasil. Kami memandikan jenazah, di antara kami ada yang mandi, di antara kami ada juga yang tidak mandi. Berarti hukum memandikan jenazah kemudian mandi wajib, hukumnya itu bukan menjadi perkara yang wajib. Jadi kalau misalnya misalnya asa kada nyaman lah awak imam memandikan jenazah, lalu sidin hendak mandi dulu, hendak berwudu, ketika sidin hendak sholat, silahkan. Tapi kalaupun misalnya sidin sebelum memandikan jenazah tadi sudah berwudu, kemudian setelah itu sidin menggawi memandikan jenazah,
lalu setelah itu dia hendak sholat, maka cukup baginya membasuh tangan saja karena tidak batal wudunya. Jadi riwayat dari Ibnu Abbas itu menghapus riwayat yang disampaikan oleh Abu Hurairah. Atau ada juga yang mengatakan setelah dilakukan al-jam'u wa taufik, jadi ada sebagian menggunakan metode nasi wal mansuh, ada juga yang menggunakan metode al-jam'u wa taufik, Pak, dikumpulkan hadis tadi, kemudian dimaknai apa sebenarnya maksud dari hadis pertama ini. Oh, ternyata maksud daripada hadis pertama ini bukan mengatakan wajib mandi, bukan, tetapi mustahabnya untuk mandi, sunnahnya mandi. Kalaupun dia tidak mandi, itu tidak mengapa. Kemudian selanjutnya, contoh lain daripada nasi wal mansuh adalah misalnya terkait dengan hukum makan daging yang dibakar atau makan daging unta. Nah, sebagian mengatakan batal wudu kalau makan daging yang dibakar di atas api atau makan daging unta, maka batal wudunya. Makan sate misalnya, berarti batal wudu. Nah, ternyata kalau kita hanya menggunakan hadis ini secara zahir memang batal. Ketika makan daging unta batal, ketika makan daging yang dibakar di atas api batal. Tapi ternyata kalau kita juga mencari atau melacak hadis-hadis yang lain, ternyata di akhir hayat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah membatalkan hukum tentang itu, Pak. Telah membatalkan hukum tentang itu, sebagaimana juga dulu pernah seorang laki-laki bertanya kepada Nabi, apakah batal ketika aku memegang kemaluanku? Maka Nabi mengatakan tidak batal. Ketika seseorang memegang kemaluan, pada awalnya Nabi mengatakan tidak batal. Tapi ternyata riwayat itu telah dihapuskan dengan riwayat yang kemudian datang yang menyebutkan bahwa ketika seseorang memegang yamassa dzakarahu falyatawadda, man massa dzakarahu falyatawadda, barang siapa yang dia memegang kemaluannya maka hendaknya dia berwudu. Berarti hukum yang kemudian datang itu telah menghapuskan hukum yang sebelumnya, Pak. Jadi kalau seseorang menyentuh kemaluan maka batal wudunya. Kemudian tadi riwayat yang menyebutkan bahwasanya makan daging yang dibakar, makan daging unta, itu ternyata telah dihapuskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau seseorang makan daging itu tidak membatalkan wudunya. Cuma mungkin mustahabnya berwudu, hendaknya dia berwudu, karena daging unta itu, Pak, itu rasanya atau mungkin juga baunya itu lebih pekat dibandingkan daging biasa. Bahasa kitanya amun makan petai, makan jaring, maka ada muncul bau di mulut kita. Nah, aromanya, sehingga kalau misalnya sholat kurang nyaman kalau ada bau-bau seperti itu. Maka mustahabnya, alangkah baiknya dia berwudu kembali, tapi bukan menjadi pembatal daripada wudu. Jadi kalau misalnya hendak makan jaring misalnya, batal wudu, kada batal. Apalagi makan petah malah. Makan jaring, makan petai, tidak batal sebenarnya wudunya. Cuma baiknya alangkah dia membersihkan terlebih dahulu dengan berkumur-kumur atau gosok gigi, supaya tidak memunculkan bau-bau yang kurang sedap ketika dia mengerjakan sholat. Nah, ini dua metode yang sempat ulun sampaikan. Insya Allah di kesempatan yang lain ada lagi dua metode, yang itu adalah untuk melakukan penyelesaian ketika kita menghadapi ta'arudul adillah atau juga pertentangan di antara dalil-dalil. Maka cara penyelesaiannya yaitu dengan al-jam'u wa taufik yang pertama, yang kedua adalah dengan nasikh wal mansuh. Metode yang ketiga yaitu adalah at-tarjih, mungkin di lain kesempatan akan ulun sampaikan. Demikian yang bisa ulun sampaikan. Mudah-mudahan dengan pemahaman tadi menjadikan kita semakin semakin paham akan adanya perbedaan, Pak. Jadi kita tidak saling menyalahkan. Mungkin apa yang kita pahami bisa jadi berbeda dengan apa yang dipahami oleh orang lain.
Tetapi sepanjang dalil-dalilnya itu sama-sama kuat, maka jangan kita saling menyudutkan. Justru kita semakin bijaksana dan juga semakin tasamu dalam menghadapi perbedaan-perbedaan yang ada. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.